Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang Ustazah berikan di pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas soal-soal mengenai besar sudut. Nah, silakan disimak dengan baik dan dicocokkan dengan jawabannya. Kira-kira bagian mana ya yang salah? Nah, sekarang kita coba di nomor yang pertama, yaitu nomor 2B. Nah, kita diminta untuk membuat sudut 75 derajat. Seperti biasa, kita membuat garis terlebih dahulu, garis lurus, kemudian letakkan titik tengahnya di ujung. Ya, di ujung. Karena dari sebelah kiri, jadi kita menggunakan nilai yang bagian tengah. Di bagian mana 75-nya? Oh, di antara 70 dan 80. Di bagian tengah kita kasih tanda titik. Nah, kalau sudah ketemu, kita bisa garis. Yang lurus ya garisnya. Nah, sudah. Inilah yang disebut dengan sudut 75 derajat. Lanjut 2C. Nah, 2C 110 derajat. 110 derajat seperti apa? Sama juga caranya. Kita buat garis lurus terlebih dahulu. Nah, kita buat garis lurus terlebih dahulu. Kemudian letakkan titik tengahnya di ujung. Di ujung garis. Boleh di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, kalau di sebelah kiri berarti kita menggunakan angka yang bagian dalam atau luar? Bagian dalam. Nah, kita cari di mana 110. Oh, ternyata di sini. Kita kasih tanda titik di ujung. Nah, kalau sudah, kita garis seperti biasa. Kita garis, tarik. Ya. Nah, cukup. Nah, inilah yang dimaksud dengan sudut 110 derajat. Lanjut nomor 2D. 2D 150. Nah, 150 derajat kita buat garis lagi. Nah, kita buat garis, letakkan titik tengahnya tepat di ujung. Harus di ujung ya. Nggak boleh di tengah atau sebelum garisnya. Nah, kemudian cari 150-nya di bagian mana? Oh, ternyata di bagian sini. Kita beri titik, kemudian kita beri garis. Harus lurus. Ya, nah ini dia sudut 150 derajat. Cukup mudah ya untuk nomor 2. Lanjut nomor 3B. Nah, 3B tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam. Yang B adalah pukul 07.00. Nah, di sini Ustazah sudah ada jam 7.00. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besar sudut terkecilnya. Ingat, besar sudut terkecilnya bagian mana? Nah, di sini ya. Kita bisa menggunakan cara seperti biasa. Ya, cara seperti biasa menggunakan busurnya. Atau bisa juga menghitung. Ya, karena kemarin kita sudah sepakati bahwa setiap satu tingkatan angka itu menghasilkan 30 derajat. Berarti kalau ada 5, ya, 5 berarti 5 dikali 30 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Ini hasilnya akan sama ketika Anda menggunakan busur derajat juga. Lanjut nomor 3D, pukul 5.30. Nah, pukul 5.30 seperti apa kemarin caranya? Nah, ternyata kalau 5.30 dia di antara 5 dan 6. Ya. Jarum pendeknya di antara 5 dan 6, berarti dia di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti setengahnya, sehingga di sini kita bisa hitung 1/2 dikali 30 derajat. Hasilnya berapa hasilnya? Hasilnya adalah 15 derajat. Ini juga akan tetap sama nilainya ketika Anda menghitung manual menggunakan busur derajat. Jadi Anda boleh memilih menggunakan rumus seperti ini atau menggunakan busur derajat. Yang penting gambar jamnya ada. Lanjut nomor 4, gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut terkecil.
Nah, nomor 4B kita diminta untuk mencari jam yang besarnya 90 derajat. Ternyata 90 derajat itu bisa kita dapatkan dari pukul 03.00. Mengapa? Karena kalau kita lihat setiap satu angka ya dari 12 ke 1 itu kan 30 derajat. Ya, kemudian 1 ke 2 itu 30 derajat, 2 ke 3 30 derajat. Berarti totalnya ada 90 derajat. Nah, jadi waktu yang cocok adalah pukul 3. Tapi ada juga waktu yang lain yang bisa dimasukkan sebagai kategori sudut 90 derajat, yaitu pukul 09.00. Ya, ini sama juga. Jadi tidak harus pukul 3, tapi bisa juga pukul 09.00. Semua nilainya sama. Kita juga bisa menghitung secara manual atau mungkin menggunakan busur derajat. Nah, seperti ini. Nilainya akan tetap sama. Lanjut. Nomor 4C. Kita diminta untuk mencari jam pukul berapa yang membentuk sudut terkecil 120 derajat. Nah, ternyata 120 derajat itu didapatkan dari pukul 04.00. Kenapa? Kalau kita hitung dari angka 12 menuju angka 1. Nah, tadi 30 derajat ya, kemudian 1 ke 2 30 derajat, 2 ke 3 30 derajat, dan 3 ke 4 30 derajat. Jika dijumlahkan totalnya menjadi 120 derajat. Jadi jarum jam yang menunjukkan pukul sudut 120 derajat adalah pukul 04.00. Atau juga bisa juga di jam yang lain. Bisa juga menunjukkan pada pukul 08.00. Nah, ini juga sama. Ya, kalau kita hitung totalnya ada 120 derajat juga. Nah, di sini ada 4 loncatan juga. Berarti 4 dikali 30 juga sama dengan 120 derajat. Jadi nilainya sama. Kalau dicocokkan menggunakan busur derajat juga pasti akan sama nilainya. Oke, lanjut. Sekarang bagian D. 4D, gambarlah jarum jam pada pukul berapa yang menunjukkan 150 derajat. Nah, di sini juga sama caranya. Kita hitung ya, boleh secara manual menggunakan rumus yang seperti sebelumnya. Yaitu 30 ditambah 30 ditambah 30 sampai hasilnya 150 derajat. Ternyata menunjukkan pada pukul 05.00. Nah, seperti ini ya. Bisa kita buktikan 5 dikali 30 sama dengan 150 derajat. Atau bisa juga menggunakan busur derajat juga bisa. Jadi terserah Ananda yang mana sekiranya lebih memudahkan. Kemudian waktu yang lain ya. Waktu yang lain yang menunjukkan juga sama 150 derajat adalah ketika pukul 07.00. Nah, di sini juga sama ya, ada berapa loncatan itu? Ada 5 loncatan. Ya, totalnya juga 150 derajat. Nah, sampai sini cukup mudah ya Ananda. Jadi tinggal kita hitung menggunakan rumus atau mungkin menggunakan busur derajat seperti biasanya. Nah, ini dia. Sama ya, dua waktunya. Jadi boleh memilih pukul 05.00 atau pukul 7.00. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis